untuk para pencinta movie di seantero bumi. Selamat gabung bareng dalam Sinema Nyonya. Kalian pasti masih ingat dengan aktor Paul Walker kan, yang aktingnya sangat keren dalam membintangi film Fast and Furious. Rip buat beliau ya guys. Dan kali ini saya akan menyajikan kembali penampilan aktor Paul Walker yang akan membintangi film yang tak kalah serunya, yaitu The Lazarus Project yang rilis di tahun 2008 lalu guys. Bagi kalian yang belum nonton, baiknya sempatkan menonton film ini secara penuh guys, karena film dengan durasi 100 menit ini akan mampu membawa kita larut dalam emosi dan ketegangan yang lebih memuaskan Anda. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang jarang punya waktu santai, kami akan bantu Anda merangkum film ini sejelas mungkin. Film yang ditulis dan disutradarai oleh John Patrick Glenn ini mengisahkan tentang mantan napi yang harus terpisah dari keluarga yang sangat dicintainya akibat hukuman mati yang harus dijalani. Tapi sapanyana ternyata dia harus menjadi bagian eksperimen gila sekelompok orang tertentu. Penasaran kan dengan kelanjutannya? Oke, Sinema Nyonya beraksi. Scene awal memperlihatkan Ben dengan anak kesayangannya bernama Katie. Malam itu Katie tertarik dengan cerita ayahnya tentang burung jaybird. Dalam cerita itu, Ben sang ayah berkisah bahwasannya waktu kecil pernah tanpa sengaja membunuh seekor burung dan ia sangat menyesalinya. Lantas Ben berdoa memohon keajaiban kepada Tuhan dan burung itu terbang kembali. Setelah putri kecilnya tertidur, Ben dan istrinya Lisa merayakan hari kebebasan Ben dari penjara. Ternyata Ben adalah mantan napi, tapi sudah lama berlalu. Kini dia bertekad menjalani kehidupannya yang baik bersama keluarga yang disayanginya. Seperti biasa, Ben menekuni pekerjaannya. Terlihat di sini Ben adalah sosok yang bertanggung jawab dan sederhana. Hubungan dengan bosnya pun sangat baik. Scene selanjutnya kembali di rumah Ben. Suatu malam tanpa diduga, Ben kedatangan seseorang, yaitu Ricky, adiknya yang baru saja keluar dari penjara. Jadi mereka berdua adik kakak, tapi sama-sama mantan napi ya guys. Di rumah itu, Ricky pun disambut hangat oleh Ben dan Lisa. Tapi terlihat raut kecemasan dari Lisa yang mencoba disembunyikannya. Ternyata kecemasan Lisa ada benarnya juga ya guys. Pada saat kakak beradik itu duduk santai, tapi isi pembicaraannya tak disangka berujung petaka nantinya. Kedatangan Ricky yang baru saja bebas ini justru berniat mengajak Ben untuk merampok suatu laboratorium yang menyimpan emas dengan penjagaan yang lemah. Tapi beruntung ajakan Ricky itu pun ditolak mentah-mentah oleh kakaknya. Dia tidak ingin lagi ke penjara, yang membuat anaknya tidak mengenalnya seperti dulu. Setelah pamit pulang, Ricky memberi alamat dan nomor telepon, berharap kakaknya bisa berubah pikiran. Tapi lagi-lagi Ben justru memberi nasihat kepada adiknya itu. Di adegan ini terlihat Ben yang selalu terbangun dari mimpi buruk kematian ayahnya. Dan Lisa pun selalu marah karena seringnya Ben merokok sampai tertidur. Akibatnya, jari Ben pun sedikit terbakar. Keesokan harinya, kenyataan buruk pun harus menimpa Ben, di mana Ben terpaksa harus dikeluarkan dari tempat kerjanya. Meski hubungan dengan bosnya baik, tapi pihak atasan tidak mau ada catatan kriminal dalam perusahaan mereka. Ben pun meminta pertimbangannya karena pekerjaan ini adalah segala-galanya untuk keluarga kecilnya, tapi tetap saja sia-sia. Ben pun jadi sering termenung karena kesedihan dan kepahitannya, tapi tetap saja dia tidak memberitahukan hal ini kepada Lisa, istrinya. Ben seolah baik-baik saja. Ben kini sulit untuk tidur. Dia bingung harus bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya, biaya les Katie, dan untuk pindah rumah. Dengan terpaksa, Ben mengambil pilihan yang salah dan beresiko. Malam itu juga, dia menghubungi dan menyanggupi ajakan Ricky, adiknya. Di malam pertemuan mereka, Ben pun kecewa dengan Ricky, adiknya, karena harus membawa orang lain. Lalu Ricky pun menjelaskan bahwasanya ia harus membawanya karena Ricky terlilit hutang yang mana malam ini harus dibayarkan, karena jika tidak mereka akan membunuhnya. Lalu Ben pun memukul Ricky sebagai rasa kekesalannya terhadap sang adik. Kini mau nggak mau, dia pun harus menyelamatkan nyawa Ricky. Sebelum melancarkan aksinya, Ben pun menggeledah sahabat Ricky. Ben tidak mau ada senjata. Ben tidak menginginkan adanya jatuh korban. Aksi kawanan pencuri itu pun dimulai. Pintu keamanan dengan mudahnya dibobol oleh Ben. Sementara petugas keamanan dan beberapa karyawan berhasil dilumpuhkan.
Tapi tanpa mereka sadari, salah seorang karyawan diam-diam berhasil menekan tombol keamanan yang langsung menghubungkannya dengan polisi. Sementara adik dan temannya mengawasi mereka, Ben fokus membuka beberapa kode pengaman. Di sini terlihat kepiawaian Ben dalam berteknologi ya guys. Tapi apesnya di saat Ben berhasil menemukan emas yang sekiranya akan dicuri mereka, tanpa diduga terjadi kekacauan yang disebabkan perlawanan dari salah satu petugas yang mereka lumpuhkan, yang tiba-tiba menembaki mereka dengan pistol yang tersimpan di kakinya. Ditambah dengan datangnya polisi di saat yang hampir bersamaan, sehingga baku tembak pun tak terelak. Mendengar keributan itu, Ben pun mendatangi mereka. Dan betapa terkejutnya Ben mendapati adiknya tewas di tempat itu. Tidak hanya itu, teman dan petugas keamanan gedung pun ikut meregang nyawa. Belum sempat Ben mengambil langkah selanjutnya, tiba-tiba kepalanya dipukul dan Ben pun roboh tak sadarkan diri. Scene selanjutnya memperlihatkan kepedihan Lisa dan putri kesayangan Ben, di mana kasus Ben sudah diputuskan di pengadilan dengan dakwaan 3 pembunuhan berencana. Lisa pun semakin hancur mengetahui Ben divonis hukuman mati. 2 tahun sudah berlalu, dan selama itu pula Ben memperjuangkan haknya, karena dia tidak melakukan pembunuhan itu, tapi pada akhirnya Mahkamah Agung pun menolaknya. Di scene inilah terakhir kalinya Ben bertemu istri dan putri yang disayanginya. Sang putri pun berharap ada keajaiban untuk ayahnya seperti burung jaybird yang selalu diceritakannya. Percakapan akhir dengan mereka, terutama dengan sang putri, selalu terngiang-ngiang di hati dan pikiran Ben sepanjang jalan menuju ruang dan proses eksekusi. Hati Ben pun semakin hancur manakala mengingat pertanyaan putrinya, kapan ayah kembali? When are you gonna come back? Dengan perasaan berat, Ben terpaksa harus jujur bahwa dia tak akan bisa kembali, tapi dia yakinkan putrinya bahwa ayahnya akan selalu mencintainya. Dan proses eksekusi pun dia jalani. Kemudian babak baru film ini pun dimulai di suatu tempat yang sangat terpencil di kawasan hutan yang luas. Nampak di situ seorang pengendara mobil yang tak lain adalah seorang pendeta yang bernama Ezra, memberikan tumpangan kepada seorang pejalan kaki. Dan orang itu adalah Ben. Ben selalu penasaran tentang maksud kesempatan kedua yang selalu muncul dalam ingatannya, hingga ia harus menjadi pasien dan bekerja di rumah sakit di hutan itu. Selanjutnya pendeta itu pun menjelaskan beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh Ben. Lalu pendeta itu pun memberitahukan beberapa ruangan kepada Ben seperti ruang pendeta tertua dan terowongan penghubung 5 bangunan yang konon sebagai tempat persembunyian pendeta tertua. Adegan selanjutnya di ruang yang ditempati Ben, tiba-tiba muncul sesosok pria yang oleh Ben dipanggil Avery. Pria itu menasihati agar Ben mau menerima kenyataan, betah dan bisa beradaptasi. Saat Ben bertanya tentang keberadaannya saat ini, pria itu pun menjawab, Oregon. Tak sampai di situ, Ben pun bertanya mengapa dia masih hidup dan siapa yang melakukannya. Lalu pria itu pun menjawab, Tuhan. Tapi ternyata Ben tidak menginginkan kenyataan yang sekarang ia jalani. Dia hanya ingin kembali berkumpul dengan istri dan anaknya. Lalu pria itu dengan tegas mengatakan hal itu tidak akan mungkin terjadi. Menurutnya hanya orang bodoh saja yang berani meludah di hadapan Tuhan. Scene film selanjutnya, Ben bertemu dengan seorang pasien yang juga bekerja di tempat itu. Dia bernama Robbie. Kepada Ben ia berkata bahwa ada yang selalu mengawasi mereka. Tapi Ben tidak mempercayainya dikarenakan kondisi mental Robbie. Sementara di dalam satu ruang gereja, seorang pasien tiba-tiba menyerang Ben. Beruntung pria tersebut berhasil diamankan. Terdorong rasa ingin tahunya, Ben pun menelpon rumahnya. Tapi sayang sekali nomor itu pun tidak tercatat. Di tempat itu, Ben pun berkenalan dengan seorang konselor atau semacam psikiater. Dia bernama Julie Ingram. Dan lagi, Ben kembali diserang oleh pasien yang sama yang ternyata diketahui bernama William. Tapi manakala ditegur oleh Pak Pendeta, anehnya pasien itu pun tiba-tiba menurut. Ada yang penting di sini guys, sebelum pasien itu pergi, setengah berbisik, dia mengatakan, kau seperti aku. Dan ternyata William ini memiliki tato yang sama dengan Ben.
Di kediaman Ben ada seekor anjing yang selalu mendekatinya, tapi anehnya anjing itu selalu menggali tanah di depan rumah Ben. Karena tak mampu mengusirnya, tak ayal anjing itu pun dipelihara olehnya. Sembari mengajak bicara anjingnya, Ben menggambar wajah putrinya. Tapi tanpa sengaja gambar tersebut jatuh masuk ke dalam celah yang sempit. Karena sulit untuk mengambilnya, sementara Ben membiarkannya. Ben pun terus mencari tahu keberadaan keluarganya. Melalui internet, Ben mengetahui Lisa dan Katie telah pindah dengan menjual rumah mereka. Ben tidak pernah tenang dengan kehidupan barunya. Kerinduannya kepada anak dan istrinya membuat Ben selalu berusaha untuk kabur. Segera tiket bus pun dia pesan untuk mencari keberadaan keluarganya. Adegan selanjutnya, Ben pun telah berada di dalam bus. Tapi di tengah perjalanan, sosok Avery masuk ke dalam bus itu. Sosok itu menasihati Ben untuk jangan melanjutkan perjalanannya karena kematian sedang mengintainya. Dan bus itu tak akan pernah membawa Ben kepada keluarganya. Menghindari resiko selanjutnya, akhirnya Ben pun memilih untuk mengurungkan niatnya. Di adegan ini, ada kalanya Ben pun berbincang akrab dengan Julie Ingram di suatu restoran. Sesaat setelah berpisah dengan Julie, perhatian Ben tertuju pada berita di dalam surat kabar di mana terjadi kecelakaan pada bis yang ia tumpangi sebelumnya. Hal itu seolah membenarkan kengerian yang disampaikan Avery kepadanya. Lalu pada saat Ben meneruskan perjalanan pulang, Ben menemukan sebuah gambar seperti simbol yang terukir di batang pohon, di mana simbol tersebut terlihat sama dengan tato yang ia dan William miliki. Penasaran dengan arti dari simbol itu, lalu Ben menemui William di penjara. Keberadaan William di penjara dikarenakan dia adalah pasien yang tergolong brutal. Tak banyak informasi yang didapat oleh Ben di sana. Hanya saja William berkata tak satu pun yang bisa kabur di sini, sekalipun memiliki kunci. Lagi-lagi William berkata bahwa kau seperti aku. Selanjutnya, Ben yang sedang kesal karena merasa sulit untuk kabur dibuat emosi karena Robbie yang lagi-lagi bergumam bahwasanya mereka sedang diawasi. Ben pun menyempatkan waktu bertanya tentang Robbie kepada pendeta itu yang ternyata Robbie telah membunuh ayahnya dan berhalusinasi akibat kesalahannya itu. Di waktu yang berbeda, Ben mengunjungi dokter untuk mengobati gatal di tangannya. Dokter pun juga memberikan obat penenang kepadanya akibat gangguan yang dialami sejak dia hidup kembali. Scene berikutnya memperlihatkan kebiasaan si anjing yang menggali tanah di tempat yang sama. Ben yang awalnya menganggap biasa, kini ia pun ikut dibuat penasaran. Pada saat Ben ingin melihat isi tanah tersebut, datanglah Julie yang ingin menjemputnya. Pada suatu malam, anjing yang dipeliharanya menggonggong tak seperti biasanya. Ben pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan benar saja, tiba-tiba Ben melihat seseorang di tengah hutan itu yang tak lain adalah William. Di sini William tidak brutal seperti biasanya. Di hutan itu, William bercerita bahwa dia memiliki seorang putra yang tak mampu ia temui akibat ulah mereka. William pernah mencoba menuruti aturan mereka, tapi tetap saja dia tidak bisa pulang. Ben pun lalu menasihatinya untuk masuk kembali, karena meskipun berlari, mereka akan tetap mencari. Tapi William memilih jalan kematian, karena dengan begitu mereka tidak akan mampu mengejarnya. Lalu William pun melompat ke jurang. Di hari selanjutnya, sembari bekerja, Ben bermain bersama anjingnya di taman. Terlihat di sini mainan anjingnya pun tersangkut di pohon. Karena kesibukannya, Ben berjanji akan mengambilnya besok. Di adegan selanjutnya, nampak Ben sedang mencurigai sesuatu seperti jejak kaki yang seolah memang ada yang mengawasinya. Karena penasaran, Ben malam itu juga mendatangi Robbie dan menanyakan siapa yang mengawasi mereka. Tapi sayangnya Robbie tidak tahu. Di scene ini terlihat kesedihan Ben. Dia memendam banyak kerinduan. Ben menghabiskan waktu memikirkan cara untuk berkumpul lagi di tengah keanehan yang dia alami. Dan malam itu juga Ben memutuskan untuk kabur dari kabin itu dengan membawa anjing peliharaannya. Berasa ada yang mengawasinya, Ben pun mempercepat larinya. Akibatnya dia harus kehilangan anjing itu. Ben lalu kembali sambil berteriak memanggil anjingnya. Sayangnya Ben harus terjatuh tak sadarkan diri. Begitu Ben tersadar dari pingsannya, di depannya telah duduk pendeta itu. Dia mengaku melihat Ben lari tak terkendali di tengah hutan dan terjatuh. Dalam scene ini banyak hal tak terduga yang dialami dan sulit diterima oleh Ben.
Dari fakta yang Ben dengar dari pendeta itu, ternyata selama ini Ben hanya berhalusinasi. Istri dan anaknya yang selama ini ia sangka hidup, ternyata sudah lama mati. Akibat kebakaran yang disebabkan oleh rokok Ben, sehingga Ben menciptakan hayalan akibat rasa bersalahnya selama ini. Ben pun tak lantas percaya begitu saja. Dibuka kembali internet, alangkah terkejutnya bahwa ternyata yang ia lihat selama ini bukan anak dan istrinya. Tak cukup itu saja keanehannya, ternyata selama ini Ben tidak pernah memiliki anjing dan tidak pernah berada di kabin, karena kabin itu sudah lama kosong. Ben tidak bisa terima kenyataan itu. Dia mencoba berlari, tapi perawat itu berhasil menangkap dan menyuntiknya. Keesokan harinya, Ben berusaha mencari kebenaran melalui Julie. Ternyata Julie pun merasa tidak pernah dekat dengan Ben. Merasa keyakinannya tak terbukti, Ben pun berusaha menerima dan meminta dipekerjakan kembali. Ben pun kembali dalam rutinitas kerjanya. Suatu ketika pada saat Ben memotong ranting, terlihat mainan anjingnya yang masih tersangkut. Saat itu juga Ben mengunjungi pet shop, dan benar saja anjing peliharaannya bukan halusinasi. Kini Ben semakin yakin ada yang tak beres dari tempat ini. Lalu dengan kepiawaiannya, dia semakin jauh membongkar kedok mereka. Berdasar insting dan temuannya, Ben pun membuka tato yang ada di tangannya. Dan ternyata terdapat chip rahasia. Ben pun dengan cerdik menyalin dan mengamankan benda itu. Langkah Ben pun semakin panik. Dia pun menuju kabin dan ternyata terbukti bahwa ia pernah tinggal di sana sebelumnya. Bagai gayung bersambut, anjing Ben pun seolah ikut membantu penyelidikannya dengan gonggongan dan galiannya. Lalu Ben pun dengan senang hati menggali tanah itu. Ternyata di dalamnya terdapat kabel yang menghubungkan kabin itu. Langsung saja Ben menelusurinya. Tak salah lagi guys, Ben selama ini memang selalu diawasi karena terdapat CCTV di dalam ruangan itu. Dan tentunya bukan hal yang sulit bagi seorang Ben untuk menelusuri sumber dari alat-alat itu. Sementara menghilangnya Ben secara tiba-tiba pun sedikit membuat keributan pada pusat kontrol, di mana ternyata di dalam sana terdapat Avery dan sang dokter. Tak lama kemudian muncul seseorang di CCTV. Yakin bahwa yang dilihat mereka adalah Ben, sang dokter pun memutuskan untuk turun dan mencoba mendatanginya. Tapi alangkah kagetnya sang dokter. Ternyata yang dilihatnya bukanlah Ben, melainkan Robbie. Dan dia pun berkata Ben sudah pulang. Tak kalah serunya dengan yang terjadi di ruang kontrol. Secara tiba-tiba Ben muncul penuh amarah. Ben sangat geram karena merasa ditipu. Avery, si sosok misterius yang tak lagi misteri ini, jadi korban bulan-bulanan oleh Ben. Daripada babak belur jadi sasaran Ben, Avery pun mengakui penipuan itu. Beruntung, amukan Ben pun terhenti saat mendengar teguran pendeta Ezra. Dan ternyata guys, pendeta Ezra lah yang selama ini menjadi dalang eksperimen gila ini. Dengan dalih rehabilitasi, mereka melakukan eksperimen membentuk kehidupan di mana mereka ingin menjadi Tuhannya. Yang faktanya justru membuat pasien tersiksa dan tak punya pilihan hidup. Pokoknya semacam itu deh. Saat pendeta ingin menangkap Ben, ia kembali gigit jari. Bahwasanya Ben telah menyimpan hard drive dan menyalin file yang berisi kebusukan mereka. Dan mereka pun akhirnya membiarkan Ben pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Sang putri yang feeling is good pun selalu bermimpi dan yakin ayahnya pasti kembali seperti keajaiban burung Jaybird. Agar penonton gak kecewa, sang sutradara pun membiarkan Ben pulang di adegan akhirnya dengan satu bonus yang dia bawa, yaitu anjing. Dan kelar deh guys filmnya. Nah guys, gimana filmnya? Seru dan tentunya syarat dengan makna, bukan? Sesulit apapun hidup kita, tetaplah bijak ya dalam mengambil keputusan guys. Karena kenyataan kadang tidak sama seperti yang kita harapkan. Kalau kita percaya Tuhan, pastinya kita percaya dengan adanya mujizat. Apa sih yang gak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak? Apalagi kekuatan doa dan harapan yang baik dari anak-anak kita. So, sayangi keluarga kalian ya guys.
Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya, segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minteri nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.